Kalam Ramadan menjadikan hati meraih ridho ilahi. Gus, sebagaimana kita ketahui ini, bahwasanya Al-Quran ini kan diwahyukan kepada baginda Rasulullah SAW ini masih dalam bentuk ayat per ayat dan bahkan belum tertulis ini ya Gus ya. Nah, sebenarnya mulai kapan ini Al-Quran atau wahyu-wahyu tersebut dikumpulkan hingga saat ini menjadi Al-Quran ini Gus? Ya, terima kasih Mas Dimas dan pemirsa TV yang berbahagia di Kalam Ramadan. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan wahyu kepada para sahabat ini masih berbentuk kalam. Kalam ya. Berbentuk kalam karena kita ketahui Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang ummi. Ummi itu Nabi Muhammad tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis. Tidak membaca dan menulis ini Nabi Muhammad bukan berarti Nabi Muhammad itu orang yang bodoh, bukan. Tapi justru karena tingkat kecerdasan Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad tidak butuh untuk menulis. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Ta'ala, Nabi Muhammad tidak butuh menulis wahyu itu. Karena langsung tersimpan di dalam hati Nabi Muhammad. Langsung tersimpan di dalam flash disknya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ketika ada seseorang yang tanya dari sahabat, Nabi Muhammad tidak perlu membaca. Karena langsung diingat oleh Nabi Muhammad. Makanya salah satu sifat daripada Rasul adalah fatonah. Itu tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Nah, itu masalah penulisan Al-Quran. Karena Nabi Muhammad menyampaikan dalam bentuk kalam-kalam, itu para sahabat pun juga mereka diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu sifat rosikhoh. Rosikhoh itu cara bahasa Jawa itu mancep. Sekali dengar mereka hafal. Begitu. Karena ada satu sahabat Abdullah bin Abbas atau sahabat Ibnu Abbas, ini masih umur 9 tahun. Mendengar wahyu surat Al-An'am yang begitu banyaknya, ini sahabat Ibnu Abbas langsung hafal. Begitu. Itulah mutu dan kualitas daya ingat para sahabat. Masya Allah. Ada sahabat-sahabat yang lain juga ditulis beberapa ayat Nabi Muhammad. Mereka dulu ditulis dalam cara pada waktu itu, ada yang ditulis di dalam pelepah kurma, ada di kulit-kulit binatang yang sudah disamak, bahkan ada yang ditulis di batu. Itu secara individu mereka. Misalnya kalau di Jawa ya banyak literatur Mojopaitan, literatur Singosari, mereka tulis di daun lontar. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat ketika mendengar wahyu Al-Quran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu penulisan Al-Quran tersebut itu sudah ada gagasan sejak zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu berlangsung beberapa periode sampai sahabat Umar bin Khattab. Penyempurnaan penulisan Al-Quran, pembukuan penjilitan Al-Quran ini sudah sempurna ketika zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Jadi ketika zaman Abu Bakar, sahabat Abu Bakar ini ada satu peperangan namanya Perang Yamamah. Itu peperangan Sayyidina Abu Bakar dan umat Islam untuk memerangi kaum-kaum murtadin ataupun nabi-nabi palsu. Nah, di peperangan Yamamah ini banyak sekali penghafal Quran yang gugur. Kurang lebih sekitar 70 khufat penghafal Quran yang gugur. Ini menjadi satu keprihatinan. Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar untuk menulis, membukukan, menjilid Al-Quran untuk menjadi satu karena banyak khufat yang meninggal dunia. Waktu itu sahabat Abu Bakar ragu dengan seragu-ragunya. Dijawab oleh Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab ini, kalau saya menulis dan membukukan Al-Quran, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad? Timbul keraguan-raguan. Setiap hari Sayyidina Umar memantapkan, meyakinkan sahabat Abu Bakar bahwasanya pengumpulan mushaf atau manuskrip Al-Quran itu dijadikan satu, ini sesuatu yang baik. Karena memang pada waktu itu sudah mulai timbul nabi-nabi palsu. Ketika sahabat Abu Bakar sudah timbul. Begitu. Baik Gus, terima kasih. Ini jadi pemirsa Kalam Ramadan mengetahuinya bahwasanya sejak dikumpulkannya dan ditulis dari zaman sahabat Abu Bakar.
Begitu Gus. Ya, tapi saat ini juga kita perlu mengetahui Gus, bagaimanakah sebenarnya di era milenial yang saat ini banyak sekali masyarakat mempunyai Al-Quran dalam bentuk digital. Nah, ada di handphone, ada di komputer, ada juga di beberapa gadget yang lain yang mungkin saat ini bisa dipakai atau diaplikasikan di beberapa tempat gitu. Nah, tanggapan Gus Lubab akan hal ini bagaimana Gus? Tentang Al-Quran, baik yang berupa suara, murotal, ataupun berupa tulisan-tulisan di dalam Al-Quran, di dalam digital, di dalam HP, di dalam laptop, dan sebagainya, menurut saya sangat bagus. Karena memang digital itu bukan berarti akan menghambat kita dalam beribadah. Kalau bisa kita jadikan era milenial dan digital ini, kita jadikan untuk mempermudah kita dalam beribadah, dalam membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu sangat bagus. Jadi masalah penghukuman, apakah sama Al-Quran yang berada di dalam memori HP, memori komputer, dan sebagainya dengan mushaf, ini berbeda hukumnya. Jadi kalau mushaf adalah satu lembaran yang ditulis kalam-kalam ilahi, yang ditulis ayat-ayat Quran dengan tujuan liddirosah, untuk deres. Meskipun itu tulisan dan itu dipapan, tapi kalau bukan untuk tujuan liddirosah, seperti kita banyak lihat kaligrafi-kaligrafi yang bertuliskan Yasin, kaligrafi bertulisan ayat Al-Quran, tapi itu untuk pajangan, untuk hiasan. Maka tulisan kaligrafi tersebut tidak dinamakan mushaf. Begitu. Ketika tidak untuk tujuan liddirosah, untuk dideres, untuk dibaca, maka bukan mushaf. Ketika hal tersebut tidak dihukumi mushaf, berarti dalam keadaan batal pun kita boleh memegang benda tersebut. Begitu. Nah, kalau digital ini kan untuk deres, ya Mas Dimas. Digital untuk deres, untuk membaca. Apakah itu termasuk mushaf? Nah, digital itu sifatnya apa ya? Arid, anyar teko, bisa datang, bisa pergi. Beda kalau mushaf. Mushaf kan kalau sekali mushaf ya mushaf terus. Kalau itu kadang ada, kalau kita hapus tidak ada. Maka ulama fikih kontemporer termasuk Syekh Abdullah Al-Qaradawi, Dr. Al-Qaradawi mengatakan aplikasi Al-Quran yang berada di dalam HP dan media digital lainnya ini adalah diibaratkan dia sebagai ayang-ayang. Ayang-ayang. Jadi memegang ayang-ayang boleh. Boleh gitu ya. Boleh. Dalam keadaan najis, kadang kita dibawa ke kamar mandi, meskipun ada tulisan Apil Al-Qur'an, itu tetap diperbolehkan. Baik, terima kasih Gus Lubab, dan juga untuk pemirsa Kalam Ramadan, sudah kita ketahui bersama bahwasanya sejarah turunnya Al-Quran serta sejarah penulisannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan pembeda yang benar dan yang salah. Baik pemirsa, menarik bukan? Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut, jangan lupa tetap di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.